Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala wa ta'lim wa tazakki wa naf'al intifa'a wal ifada wal istifada wal hasan bi kitabillah sunnati rasulih wad du'a lil huda wad dalala lil khair bi tighajillahi mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Oke, sebelumnya terima kasih banget buat teman-teman yang udah mau berhadir di hari ini. Sebenarnya Anda tuh lupa gitu apa ada ngiyain kemarin ya, tiba-tiba aja gitu kan ada di story. Jadi ya inilah ya, bismillah ya. Sebenarnya juga nggak ada persiapan, tapi saya percaya ketika Rasulullah bilang, "Wallahu fi auni 'abdi, ma kana 'abdu fi auni akhi." Allah itu akan senantiasa berada ya dalam untuk menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. Nah, itu teman-teman. Jadi ibadah sebelumnya ya, ini mukadimah dulu nih. Ibadah itu enggak hanya terbatas sholat, puasa, zakat, sedekah, dan lain-lain gitu ya. Itu sangat reminder gitu ya. Jadi jangan salah kaprah gitu. Sebenarnya salah satu ibadah yang luar biasa, yang paling luar biasa banget itu adalah apa? Adalah ketika kita menyenangkan hati orang lain atau membantu orang lain. Ketika membantu orang lain atau bahasanya itu idkhalus surur fi qulubil mu'minin ya. Atau menanamkan kebahagiaan dalam hati saudara kita itu sebuah ibadah yang sangat-sangat luar biasa. Nah, itu perlu dari minder gitu ya. Jadi jangan dikira gitu ibadah itu wah sholat harus satu hari 100 rakaat, enggak. Ibadah itu banyak banget macamnya dan salah satu ibadah yang terbaik adalah ketika kita bisa membantu dan membahagiakan saudara-saudara kita gitu ya. Dan berbagi itu pun tidak hanya sekedar materi, berbagi itu bisa berbagi kisah, berbagi pengalaman, saling menguatkan, itu luar biasa. Itu semua ibadah gitu ya. Lagi diniatkan dengan niat yang baik. Oke. Temanya keren juga ya, move on dari masa lalu gitu. Anda juga kaget nih, waduh, gak ada persiapan gitu ya. Karena ya sibuk juga gitu ya. Tapi nggak apa, insya Allah kita sama-sama belajar gitu ya. Bercerita tentang tema yang dari move on dari masa lalu ya. Ini relate banget ya, karena bahwasanya Islam itu teman-teman sangat mengapresiasi, bahkan sangat apa namanya mendorong pemeluknya gitu ya. Umat Islam itu untuk senantiasa move on. Move on itu kan artinya apa sih dalam secara harfiah move on itu literally kayak berjalan maju gitu ya. Artinya apa? Meninggalkan masa lalu dan melangkah ke sesuatu yang ada di depan kita. Jadi berkaitan dengan masa lalu. Masa lalu itu tidak untuk dihapus ya, karena nggak pernah setuju ketika kita melupakan atau menghapus masa lalu ya. Masa lalu itu adalah sebuah bagian proses hidup dari hidup kita gitu. Jadi kita bisa sehebat sekarang, bisa jadi salah satunya itu karena adanya masa lalu kita. Mungkin kalau semisal kita tidak terlahir atau tidak melalui masa lalu tersebut, kita mungkin nggak akan hebat seperti sekarang. Maka tidak ada gunanya ketika kita itu menyesali apa yang telah terjadi di masa lalu, gitu ya. Jadi banyak banget lah cerita-cerita Islam ya, di Islam tentang bagaimana seseorang itu move on dari masa lalu. Contoh simpelnya yang mungkin teman-teman sering banget dengar adalah ceritanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kan wah luar biasa tuh ya. Luar biasa memusuhi Islam ya. Luar biasa memusuhi Islam, pengen bahkan membunuh Nabi gitu. Tapi apa? Ya, itu masa lalu beliau. Masa lalu beliau. Apakah Islam itu melihat masa lalu beliau? Ya enggak. Ya. Islam itu sangat-sangat menghargai adanya perubahan. Sangat menghargai ketika orang itu ingin move on. Sangat-sangat dihargai dalam Islam. Makanya Sayyidina Umar, bahkan termasuk sahabat Nabi yang paling mulia, beliau mendapatkan hadiah yang luar biasa, yaitu adalah asyarah ya, al-mubasysyirin bil jannah atau al-mubasysyirun bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga, langsung dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal itu masa lalunya beliau budak gitu ya. Budak itu kan hina banget. Budak itu bahkan kalau dalam literatur Islam ya, literatur kitab-kitab itu
budak itu ulama berdebat gitu. Budak ini termasuk manusia apa termasuk barang? Karena budak itu kan bisa dijual belikan seperti barang, saking hinanya gitu ya. Jadi emang kayak barang aja budak itu. Emang bisa dijual belikan gitu. Nah, maka Sayyidina Bilal yang awalnya budak, kulit hitam gitu ya. Ketika beliau masuk Islam, luar biasa banget ya. Sangat-sangat mulia, bahkan Rasulullah SAW pernah mendengar suara terompah beliau di surga. Itu yang benar-benar harus kita sadari. Oh, ternyata masa lalu yang buruk belum tentu menjadi tolak ukur masa depan yang buruk juga. Kata Syekh Sidi Fauzi Konate. Syekh Sidi Fauzi Konate ini teman-teman adalah salah satu ulama nahu ya di zaman sekarang. Beliau termasuk Azhari atau ini ya orang Azhar gitu ya. Salah satu dosen di sini, salah satu ulama di Kairo. Beliau bilang gini, la ta'akhkhara man bada'a. Tidak akan pernah terlambat orang yang sudah memulai. Gak peduli kita umur berapa baru bisa menjadi lebih baik gitu ya. Di saat kondisi seperti apa kita berubah menjadi lebih baik. Selagi kita mau berubah, selagi kita mau berpaling dari masa lalu yang buruk, maka akan ada selalu harapan gitu ya. Akan selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa dan akan ada selalu jalan bagi mereka yang berusaha. Anda teringat banyak banget lah kisah-kisah ya. Salah satunya kisah-kisah yang menarik adalah kisahnya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini dulu seorang perampok. Seorang perampok, seorang penyamun. Atau bahasa sekarang tuh begal. Jadi begal Fudail bin Iyad. Begal gitu ya. Jadi setiap ada daerah apa Khurasan ya, di Khurasan. Daerah Khurasan itu beliau terkenal banget ya. Daerahnya kekuasaan beliau. Gitu. Jadi kalau ada kafilah dagang, biasanya zaman dulu kafilah dagang, itu lewat sana, lewat Khurasan, itu pasti takut dibegal sama si Fudail bin Iyad. Suatu ketika, sebelumnya suaranya jelas nggak? Atau gimana? Siapa tahu Jelas. kurang jelas. Jelas ya, mana ya? Oke. Jadi Fudail bin Iyad. Nah, Fudail bin Iyad ini teman-teman, ketika itu pengen ngerampok nih, udah ancang-ancang gitu ya. Udah ancang-ancang nih mau ngerampok nih gitu. Terus kafilahnya dibilang, kafilahnya nih ada beberapa orang lah dari Arab gitu ya. Terus kata temennya, tahu nggak di sini tuh daerahnya rawan begal loh, lawannya si Fudail bin Iyad sama and the gang gitu. Rawan banget di sini. Gimana ya kita balik aja nggak sih daripada nanti kita dibunuh atau kenapa-kenapa gitu kan? Terus kata Fudail, kata temennya, ya udah kita bawa kebetulan mereka bawa anak panah gitu ya. Kita panah gitu ya tempat-tempat yang berpotensi di sana biasanya tempat persembunyiannya Fudail bin Iyad gitu. Kalau misal kena, ya udah kita lanjutin perjalanan. Kalau nggak kena, jadi kita balik daripada kenapa-napa. Gitu. Nah, kafilah ini sebelum apa namanya menembakkan anak panah, baca Quran dulu, baca Quran surah Al-Hadid. Gitu ya. Ketika sudah selesai baca Quran, dipanahin anak panahnya tadi, kemudian padahal nggak kena. Tiba-tiba si Fudail bin Iyad yang tadi udah siap-siap buat ngebegal gitu ya, langsung teriak, gitu, langsung kesakitan ya. Langsung nggak sadar, teriak-teriak kayak orang gila, temannya kan kebingungan gitu. Oh ini kenapa ini Fudail bin Iyad gitu ya? Kenapa dia teriak-teriak? Apakah kena panah kah gitu ya? Karena pada saat itu malam, jadi nggak kelihatan kan. Zaman dulu kan nggak ada lampu jalan, jadi emang benar-benar sepi dan kayak nggak kelihatan kalau kena panah kan. Jadi dikira kena panah. Terus temannya si kafilah tadi yang kedua, teman rombongannya itu panah lagi, ya, baca surah lagi, lupa surah apa, baca set di panah, udah gak kena, teriak lagi si Fudail bin Iyad. Dalam teriakannya si Fudail bilang, aku telah terkena panahnya Allah gitu. Dan aku berjanji sejak hari ini aku akan meninggalkan segala perbuatan burukku. Nah, semenjak malam itu si Fudail bin Iyad udah nggak mau lagi ngebegal. Ya udah sadar, langsung dapet siraman rohani gitu ya. Kena panahnya Tuhan kan kayak tadi. Habis itu, ya udah dia safar ya, safar ke Baghdad, di Baghdad kemudian ke Mekah sampai dijuluki Al-Abid Al-Haramain karena beliau ini saking ahli ibadahnya di antara dua tanah haram. Bahkan beliau itu termasuk salah satu ulama hadis yang mana beliau Fudail bin Iyad ini salah satu guru Imam
Imam Syafi'i dalam ilmu fan hadis. Beliau juga berguru kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lain seperti itu ya. Nah, maka dari sini kita bisa apa ya? Mengambil pelajaran banget. Si Fudail bin Iyad itu dia taubat di umur 40 tahun. Bayangin ya. Si Fudail bin Iyad baru taubat umur 40 tahun. Ya, habis itu dia belajar terus sampai jadi ulama. Bayangin, umur 40 tahun baru start belajar di sana. Beda banget sama kita. Kita alhamdulillah banget bersyukur. Semenjak lahir, kita lahir dalam keadaan Islam. Kita pernah nggak kita ngebegal orang? Kan nggak pernah kan? Ngebegal orang tuh nggak pernah gitu kan. Jadi ibaratnya ngebunuh orang juga nggak pernah gitu. Nah, maka bagaimana kita bisa melihat kisah-kisah tadi, seseorang yang pernah membunuh, yang pernah ngebegal, selagi dia mempunyai niatan move on, selagi dia mempunyai niatan baik untuk berubah, ya Islam itu akan memuliakan banget ya. Allah Subhanahu wa taala itu akan memuliakan banget orang-orang yang mau move on, orang-orang yang mau kembali ke jalan yang benar, teman-teman. Gitu. Ya, jadi move on itu udah ada dari zaman dulu. Move on itu bukan baru-baru aja, gitu ya. Move on itu udah ada dari zaman dahulu kala. Itu udah ada move on, gitu. Jadi move on itu benar-benar dianjurin sama Allah Subhanahu wa taala, sama Islam, gitu ya. Ada juga cerita lagi, satu leh terakhir. Cerita yang mungkin teman-teman udah sering dengar. Ada seorang laki-laki, dia ini udah ngebunuh 999 orang. Suatu hari, one day, dia itu kena ketukan hati gitu, pengen taubat. Aduh, pengen taubat nih, gue udah ngebunuh 999 orang, pengen taubat rasanya udah bosen banget membunuhin orang gitu. Ya udah, dia datang ke ulama, ya salah satu ulama. Dia bilang, saya ini udah ngebunuh 999 orang. Apakah saya bisa taubat? Terus kata ulama yang satu ini, wah nggak bisa tuh, neraka tuh udah fix neraka, nggak bisa tobat lagi om. Ya, akhirnya apa? Si ulama ini dibunuh sama si dia tadi, yang pembunuh tadi. Jadi genap 1000 orang yang dia bunuh. Akhirnya dia cari lagi ulama yang lain. Dia tanya lagi, saya ini udah membunuh 1000 orang, apakah saya ini masih bisa taubat? Terus kata si ulama ini, bisa, ya bisa. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman beliau, ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang berlebih-lebihan dalam mengerjakan dosa, ya, jangan pernah kita itu berputus asa dari rahmatnya Allah, karena sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa, gitu teman-teman ya. Jadi benar-benar ketika kita memang melakukan sebuah kesalahan, yaitu adalah sebuah sisi kemanusiawian kita gitu ya. Yang namanya manusia, kita pernah salah, dan sekarang pilihannya ada dua. Kita mau stuck melakukan kesalahan tersebut, atau kita mau move on, memulai sesuatu yang baru, gitu ya. Dan ketika kita memulai sesuatu yang baru, teman-teman, ya kita ya udah gitu ya. Kita bukan berarti menghapus masa lalu kita, bukan berarti kita membuang jauh-jauh masa lalu kita, tapi kita jadikan masa lalu itu sebagai sebuah prasasti, sebagai sebuah kenangan yang boleh mungkin sekali-kali kita ketuk lagi dan kita buka untuk bercermin dari masa lalu kita tersebut gitu. Ada tuh sering kadang kayak apa ya, misalkan nggak ada kegiatan nih, lagi kosong gitu kan, lagi cuman rebahan doang gitu ya, karena kecapean cuman rebahan, kadang kepikir gitu. Dan termasuk karena itu personal, orang yang suka banget nostalgia, suka banget apa ya, memutar kisah-kisah lama kan, kayak karena masa lalu itu sangat-sangat menyenangkan gitu ya, masa lalu itu sangat-sangat berharga banget lah, jadi sayang kalau dibuang. Jadi ingat tuh kalau misalkan apa kosong, kayak dulu kalau Ramadan ini kan berhubung deket Ramadan ya, dulu waktu kecil kalau Ramadan seru banget ya, teman-teman keluarga ngumpul terus bangun orang sahur, kayak seru banget ya zaman dulu gitu. Zaman sekarang udah beda, udah sibuk masing-masing, udah feel Ramadannya tuh nggak kerasa. Dulu kalau sore-sore kita ngabuburit pas Ramadan seru banget dan segala macamnya, sekarang enggak ya gitu. Nah, pilihannya ketika kita nostalgia tersebut, gimana sikap kita? Maka sikap sebagai seorang muslim, ya udah, itu udah masa lalu gitu. Ya udah, kita nggak apa, ngenang sekali-kali kita lihat gitu ya, betapa serunya saat itu gitu. Ya sekarang, masa yang ada ya kita jalanin.
ya, dengan hati yang baru, dengan pikiran yang baru, dengan kegiatan yang baru gitu. Jadi masa lalu ada itu bukan untuk dihapus, bukan untuk dibuang, bukan untuk dilupakan, tapi ada untuk dipahat dan sekali-kali ya boleh kita tengok untuk mengulang kembali kisah-kisah yang indah dulunya gitu ya. Kayak semisal Sayyidina Umar tuh pernah ya. Sayyidina Umar tuh pernah setelah beliau masuk Islam, beliau tuh nostalgia. Beliau tuh nostalgia ya. Jadi beliau tuh dulu kata beliau Sayyidina Umar, dulu aku bego banget dulu ya, aku tuh bodoh banget dulu ya. Dulu tuh kata beliau, aku pernah waktu beliau masih ini ya, menyembah patung, waktu pagi beliau itu bikin patung dari roti, dari gandum, dibikin tuh patung. Habis itu disembah sama beliau. Patungnya disembah. Pas siangnya lapar, gak ada makanan, akhirnya apa? Patung yang terbuat dari roti tadi dia makan karena lapar. Makan Tuhan, makan Tuhan sendiri. Itu beliau ketawa gitu ya. Jadi kayak, oh kenapa gue bego banget dulu ya? Gitu. Nah tapi teman-teman, ya kebegoan-kebegoan, kemudian hal-hal buruk yang pernah kita lakukan zaman dulu, sebenarnya itu yang membuat kita di hari ini menjadi seseorang yang lebih kuat, menjadi seseorang yang lebih sukses dan menjadi seseorang yang lebih menjalani hidup dengan luar biasa itu. Seandainya kita dulu mungkin nggak melakukan kesalahan-kesalahan, bisa jadi di hari ini kita melakukan kesalahan tersebut. Jadi yang nggak ada yang perlu disesalin dari adanya masa lalu gitu ya. Semisal masa lalu dulu sama dia, aduh gimana gitu ya. Dulu tersakiti sama si dia gitu, masa lalunya. Habis itu move on, udah putus gitu ya, nggak mau lagi tuh pacaran gitu. Nah seandainya mungkin seandainya dulu nggak pacaran sama si dia nih, mungkin kedepannya tuh bakal pacaran terus. Tapi karena pas ngerasanya pacaran buang-buang waktu ya ternyata, pacaran tuh ternyata buang-buang tenaga ya, bikin sakit hati ya, bikin broken heart banget ya, bikin galau banget. Akhirnya setelah pengalaman itu, berkaca dari pengalaman tersebut ya udah, aduh gue nggak mau lagi deh pacaran ya bullshit banget pacaran tuh gini ya karena dia udah mengalamin. Mungkin kalau seandainya waktu itu dia gak pacaran, mungkin di masa depannya dia pacaran karena penasaran mungkin atau circle pertemanan. Tapi ketika udah pengalaman dan masa lalunya itu buruk ya dan dia ingin berubah menjadi lebih baik, ya udah gitu. Dia udah aduh gue nggak lagi dia pacaran udah ya basi banget, udah bullshit banget pacaran tuh buang-buang waktu doang gitu. Ya. Terus yang dulunya semisal ranking 3 gitu ya. Semisal terus simple ketika SD kelas 5 dia ranking 3 nih. Ranking 3. Seandainya dia nggak ranking 3, mungkin ketika kelas 6 dia bisa jadi nggak ranking 1. Karena dari ranking 3 tersebut dia sadar gitu. Kayaknya gue terlalu banyak main deh. Kayaknya gue terlalu meremehkan pelajaran deh. Makanya ranking 3. Akhirnya di kelas 6 dia benar-benar belajar. Belajar dari masa lalunya, ternyata masa lalu gue kena ranking 3 karena banyak menyia-nyiakan waktu, terlalu meremehkan pelajaran. Akhirnya di kelas 6 bisa jadi ranking 1. Kenapa? Karena pelajaran di masa lalunya. Maka move on itu sangat-sangat dianjuri dalam Islam ya. Move on itu benar-benar apa ya? Sangat-sangat dianjurkan lah dalam Islam gitu ya. Dan move on itu tentu saja ya hal yang lebih baik. Kalau move on-nya kalian lebih buruk, itu bukan move on. Tapi move apa tuh? Move back gitu ya. Move off tuh ke belakang jadinya gitu ya. Move on itu harus ke sesuatu yang lebih baik gitu ya. Karena orang yang rugi adalah orang yang hari kemarin itu hari ini itu lebih buruk daripada hari kemarin. Maka hari besok dan hari ini itulah hari kita. Ya, bahasanya itu kayak ya udah masa lalu tuh miliknya waktu gitu. Masa lalu tuh miliknya waktu, masa sekarang tuh miliknya kita, dan masa depan tuh miliknya Allah. Jalanin apa yang sekarang kita jalanin, ya. Serahin apa yang akan kita lewati nanti masa depan itu tawakal dan sabar serta syukurlah dengan apa yang terjadi di masa lalu gitu. Ya udah kita fokus aja sekarang, nggak usah mengandai gue besok mau ngapain ya, kerjain dulu ya hari ini ya, tuntasin dulu di hari ini ya, kemudian baru besok kita mau ngapain nih, kita planning malamnya
ya. Jadi fokus untuk melakukan hari ini apa? Kajian, belajar, kerja, segala macam, melakukan sesuatu yang produktif dan merencanakan sesuatu yang bermanfaat untuk hari besok. Jangan kebanyakan mengandai. Seandainya gue dulu, pasti gitu kan. Kadang orang kayak, aduh seandainya gue dulu masuk pesantren, kayaknya gue sekarang udah paham agama deh. Seandainya dulu gue masuk UI, kayaknya gue sekarang udah kerjanya di tempat yang bagus deh. Seandainya dulu gue usaha ini, seandainya dulu gue nabung, kebanyakan seandainya gitu ya. Islam tuh sangat-sangat apa ya, membenci kata-kata seandainya. Itu namanya tulul amal. Tulul amal itu banyak kata-kata seandainya gue kaya, seandainya gue nabung, seandainya gue ganteng, seandainya gue ini. Nah, itu sangat-sangat dibenci dalam Islam gitu ya, kata-kata seandainya. Maka Islam itu ya, dalam hadis innallaha yuhibbul 'abda idza 'amila 'amalan ayatqina. Allah itu sangat menyukai hambanya ketika mengerjakan sesuatu itu dengan perfect gitu. Maka kerjakan apa yang kalian kerjakan sekarang itu dengan sebaik-baiknya gitu. Dan ingat teman-teman gitu ya, nasihat terakhir buat kita semua, al-qalbu itu baina asabi'ainir rahman yuqallibuhu kaifa syaa gitu ya. Hati itu terletak di antara dua jari Tuhan. Maka Allah itu membolak-balikan sekehendak Beliau, teman-teman. Maka ketika kita sekarang memiliki masa hari ini gitu ya, yang kita jalankan, jangan pernah kita sombong, selalu tawakal kepada Allah atas segala apa yang kita kerjakan dan lakukan dengan baik. Begitupun masa lalu, jangan dilupakan, cukup dikenang dan ambil pelajaran, besoknya kita planning untuk hal-hal yang lebih baik. Dan jangan pernah kita menjadi seseorang yang terlalu mengurusi orang lain gitu ya, karena mengurusi orang lain itu keburukan dalam Islam ya. Bahkan ketika ada seseorang, orangnya ini ahli ibadah, orangnya ini alim, ketika ditanya seperti ini, saya ini berdosa, dosa saya A B C D E F G misal. Kalau misalkan saya taubat, bisa nggak saya ini masuk surga gitu ya. Ada orang nanya nih, terus kata si orang yang alim, kata orang yang ahli ibadah ini, dia bilang, nggak bisa, kamu tuh dosa kamu udah banyak banget, Tuhan tuh nggak akan pernah ngampunin kamu, kata si ahli ibadah ini. Ya, one day, ya singkat cerita, si ahli ibadah tadi meninggal, teman-teman, meninggal. Yang tadi yang banyak dosa tadi juga meninggal, gitu. Endingnya apa? Yang tadi ahli ibadah, yang tadi ilmunya banyak, dia masuk neraka. Kenapa, teman-teman? Ya, Allah tuh tersinggung, ya. Kita tahu semua, Allah itu punya sifat apa? Allah itu Ghafur, ya. Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gitu. Maka Allah itu paling nggak suka didikte. Namanya kan Tuhan. Allah itu kan Tuhan ya. Kita hamba. Maka jangan pernah sampai ya mulut kita ini mendikte Tuhan. Gitu. Katanya tadi apa? Kamu tuh dosanya terlalu banyak. Kamu tuh udah nggak bisa diampunin. Allah tuh nggak bakal ngampunin kamu. Hati-hati dengan kata-kata tersebut. Kenapa, teman-teman? Ya. Allah itu Tuhan. Ya, namanya Tuhan, ya sekehendak Allah. Allah itu bisa mengampuni seorang hamba, bisa nggak mengampuni seorang hamba, bisa mengazab seorang hamba, bisa nggak mengazab seorang hamba. Itu adalah wilayah otoritasnya Tuhan, gitu ya. Jangan sampai kita mendikte Tuhan, siapa kita? Jangan sampai kita bilang, mentang-mentang kita misalkan punya saudara, kita punya teman, ya, di hati kita tuh terbesit, wah dia tuh orangnya pendosa banget ya, banyak banget dosanya, dia tuh gini, kayaknya dia nanti full khotimah deh, kayaknya dia masuk neraka deh, kayaknya dia ini deh. Jangan sampai, teman-teman, ya. Kita nggak tahu, ya. Hati itu miliknya Tuhan. Bisa jadi dia yang hari ini berdosa, one day dia jadi orang yang bertaubat dan menjadi luar biasa dekatnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi orang yang kita benci hari ini jadi orang yang kita suka. Bisa jadi yang hari ini kita bully, besok kita butuhkan. Ya karena hati, nasib, segala macam itu nggak ada yang tahu, teman-teman. Ya, itu bimasyiatillah, dengan kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang alim tadi itu dijebloskan Allah ke neraka. Ketika ditanya, ya Allah, saya ini di dunia beribadah, saya ini udah menyembah Engkau segala macam, kenapa saya masuk ke neraka? Kata Allah apa? Kamu itu mendikte saya, ya. Kamu itu bilang Allah nggak akan ngampunin kamu. Lah, emang kamu siapa? Kenapa kamu membatasi kuasanya saya? Kata Allah. Kuasa Allah kan terserah mau mengampuni atau enggak, ya. Mau Allah jeblosin orang yang alim, orang yang luar biasa ibadahnya ke neraka, ya terserah Allah.
ya. Nggak mesti orang yang ibadahnya luar biasa itu masuk surga, nggak mesti, ya. Itu bimasyiatillah, dengan kehendaknya Allah, ya. Tapi kenapa kita ibadah? Pertanyaannya, gitu ya. Kenapa kalau misalkan surga neraka itu kehendak Allah, bisa aja kan, semisal gue beribadah puluhan tahun sampai meninggal masuk neraka, terus kenapa gue capek-capek ibadah? Karena ya dengan mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di sanalah Allah menyelipkan atau menyembunyikan rahmat dan ridhonya. Gitu. Ya logikanya sama aja, kayak semisal teman-teman adalah orang pengemis misalkan. Pengemis kan misalkan dia melas-melas gitu. Pak, misalkan A, kasihan A gitu kan. A, kasihan A gitu. Dia melas-melas banget. Apakah orang yang dia melas-melasin itu bakal ngasih? Ya kan belum tentu. Bisa jadi ngasih, bisa jadi enggak. Tapi biasanya kan kalau orang itu minta-minta dengan melas, kita kasihan, akhirnya kita kasih. Ya sama, ibadah itu merupakan seni kita untuk merayu Tuhan, gitu. Bukan berarti kita masuk surga. Ya semuanya tergantung rahmatnya Allah. Tapi rahmatnya Allah ada di mana? Ada di ibadah-ibadah yang Allah sembunyikan untuk hamba-hambanya. Makanya kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Mungkin itu aja. Habis ini mungkin sisi tanya jawab. Berhubung bentar lagi puasa, Ana dan menghimbau ke teman-teman juga buat diri sendiri juga ya. Bahwasanya di bulan puasa ini, ayo kita recharge lagi iman kita, perbaharui lagi niat kita, karena bulan puasa ini ya luar biasa gitu ya. Nggak semua orang bisa ketemu bulan Ramadan. Dan nggak semua orang yang ketemu bulan Ramadan itu sukses Ramadannya. Banyak orang yang ketemu bulan Ramadan ternyata dia sakit. Banyak orang yang ketemu bulan Ramadan ternyata di negaranya perang. Banyak orang yang ketemu Ramadan ternyata ada halangan, gitu ya. Nah, maka teman-teman, ketika kita memiliki kesehatan, kita memiliki umur yang panjang, ya kita manfaatkan ya kesempatan bulan Ramadan. Ibaratnya Ramadan tuh jackpotnya lah, udah kayak jackpot yang kita tunggu-tunggu. Ya udah, kita raup keuntungan sebanyak-banyaknya di Ramadan ini, teman-teman, gitu ya. Tuh kadang suka kalau misalkan lihat TikTok tuh dengar syair yang Ramadhanu tajalla wabtasama طوبى للعبد إذا تنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا تنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها. Itu tuh kayak aduh, kayak keinget banget apa? Keinget banget waktu sebelum ke Mesir. Waktu masih di Indo, biasanya kalau Ramadan 10 hari terakhir apalagi itu biasanya itikaf gitu ya. Itikaf sama teman-teman ke masjid, baca baca Quran, murojaah, ngaji kitab, pagi sampai siangnya ngaji kitab, sore yang ngabuburit, tarawih, terus itikafan di masjid gitu ya. Sholat, aduh, habis itu sahurnya biasanya ngopi-ngopi, senang banget gitu. Sekarang udah beda, kayak senang gitu ya, alhamdulillah, kayak ya Allah makasih banget, hamba ini banyak dosa gitu, kayak ya Allah banyak banget dosa tapi engkau masih ngasih hamba ketemu Ramadan gitu, mungkin masih suruh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taubat, mungkin masih kurang banget amalnya, makanya setiap ketemu Ramadan itu antara senang sama sedih. Sedihnya kayak aduh ya Allah banyak banget nih dosa, tiap hari ngerjain dosa, tapi masih engkau kasih kesehatan, masih dikasih ketemu Ramadan nih di hari ini yang bentar lagi kita dapetin, masih ketemu nanti mudahan sampai Ramadan berikutnya, itu kesempatan yang luar biasa teman-teman ya. Makanya di syair itu disebutkan apa? Ramadhanu zamanul barakati, Ramadhanu zamanul hasanati. Itu ya, kayak Ramadan tuh waktunya keberkahan, zamannya barokah, zamannya kebaikan, gitu ya. Itu aduh, kalau dengar syairnya pengen nangis gitu. Ingat banget Ramadan waktu di kampung halaman, di rumah dan segala macam. Jadi intinya apa teman-teman? Intinya ya move on itu move on lah dari masa lalu. Ya. Tapi masa lalunya jangan dibuang, jangan juga dilupakan. Hanya jadikan prasasti untuk kita bercermin
Dan gak apa-apa mengenang sekali-kali untuk menjadikan masa depan yang lebih baik dan masa depan yang lebih terarah gitu. Mungkin itu aja, mohon maaf banget kalau misal banyak kekurangan, banyak kesalahan karena juga dadakan. Mungkin itu aja, nanti mungkin bisa teman-teman kita sesi tanya jawab gitu ya, untuk mungkin lebih jelas atau ada sesuatu yang mungkin teman-teman masih bertanya-tanya gitu ya. Oke, mungkin Anda serahkan ke moderator untuk sesi tanya jawab selanjutnya. Masya Allah, tabarakallah, syukran jazakallah khair Kak Rashad atas ilmu yang telah diajarkan. Insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk kita semua dan menjadi pahala jariah untuk Kak Rashad. Amin, Allahumma amin. Masuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman solih-solihah semuanya yang akan mengajukan pertanyaan, diperbolehkan untuk open mic atau menuliskan pertanyaan di kolom pesan. Tafadhol. Izin bertanya. Tafadhol, Mufti. Oke, langsung aja ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Farisa Fikas dari Kalimantan Selatan. Jadi gini Rasyad, Ulun mau nanya tentang, tadi kan udah banyak banget ya dibahas tentang move on dari masa lalu, apalah segala macam, dan banyak insight-insight tentunya yang kita dapatkan pada malam hari ini. Tapi berkaitan dengan hal itu, kadang kan terselip namanya itu kata ikhlas ya. Dan saya tuh pernah dengar kalau kata ikhlas itu udah terlalu sering dipakai, dan gimana cara kita ngubah kata ikhlas itu jadi kata ridho terhadap takdir dan ketetapan Allah yang mungkin kadang nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Mungkin dari Rasyad ada insight atau bisa di-sharing ke teman-teman. Barakallahu fikum. Terima kasih. Oke, ikhlas. Sebenarnya ikhlas dan ridho itu berarti tipis-tipis aja sih, mirip-mirip aja sebenarnya. Jadi ikhlas itu dari kata kholis. Kholis itu murni gitu ya. Ikhlas itu artinya kemurnian ya. Kemurnian dari hati kita dalam melaksanakan segala sesuatu. Ikhlas itu cakupannya sangat luas ya. Ikhlas itu bisa ketika kena musibah. Ikhlas itu bisa ketika semisalkan kita mengerjakan sesuatu tanpa pamrih. Itu banyak banget gitu ya. Ridho itu uh, cabangnya dari ikhlas gitu ya. Seseorang bisa mendapatkan sebuah keridoan, bisa ridho gitu ya, bisa mencapai ridho ketika dia ikhlas gitu. Jadi ikhlas itu bayangannya kayak apa ya, tema besarnya, maka ridho itu cabang-cabangnya. Maka buat untuk sampai ke cabang, kita harus kenal dulu tema besarnya ya, yaitu ikhlas. Nah, ikhlas itu adalah ketika hati kita itu benar-benar tidak sama sekali ada tapinya. Ada tapi atau menggerutu. Semisal kita apa namanya, sholat gitu ya. Kenapa sholat? Eh, kenapa sholat? Ada kenapanya ya gitu ya. Karena masih ada karenanya tuh. Karena pengen masuk surga. Atau kenapa saya puasa? Karena nanti biar dapat THR, oh enggak, misalkan gitu kan. Nah, ketika masih ada karena yang kayak gitu, nah itu enggak ikhlas ya. Ikhlas itu tadi kholis. Kholis itu apa? Kholis itu adalah ketika ketika kita itu memurnikan seluruh hati kita untuk entah menerima atau melakukan sesuatu. Kalau semisal ridho, itu berkaitan erat dengan ketika kita melakukan penerimaan sesuatu biasanya gitu. Semisal duit kita hilang, nih, ridho enggak? Ridho enggak? Ya kalau ridho itu apa? Ridho itu ketika kita senang, ya, ketika kita menyenangi sebuah sesuatu. Itu ridho. Bentuk ridho itu adalah senang. Jadi kita kehilangan uang nih, yaudah kita senang-senang aja, ya biasa aja, ya. Kita senang-senang aja, kayak seakan-akan gak ada yang terjadi. Makanya ketika semisal kita ikhlas, kan ikhlas itu banyak tingkatannya ya. Nah, semisal dalam ibadah nih, ikhlas yang paling tinggi adalah untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditanya, kenapa sholat? Ya nggak apa-apa,
ya karena Allah nyuruh aja, udah gitu ya. Itu ridho, itu ikhlas gitu. Nah, karena Allah nyuruh aja dan ikhlas tersebut nanti akan akhirnya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ridho itu apa? Ridho itu adalah senang ya. Senang senang benar-benar definisi senang. Semisal contohin aja biar masuk gitu. Semisal ada waktu itu seorang hamba ya, hamba ini dia ibadah puluhan tahun gitu. Dia ibadah puluhan tahun, ratusan tahun bahkan. Ketika itu dibilang, "Kamu ini masuk jahanam." Oh, alhamdulillah. Dia senang masuk jahanam nih, masuk neraka jahanam. Senang. Nah, ketika senang itu implementasi dari sebuah ridho. Kalau ikhlas tuh kan gini, misal kamu masuk neraka, oh iya nggak apa-apa, ya udah ikhlas aja gitu. Masuk neraka, bisa nggak apa-apa, murni murni aja, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi ketika ridho itu di atasnya cabangnya ikhlas, lebih dalam daripada ikhlas. Seneng, lu dapat neraka, wis alhamdulillah, yes neraka neraka, gitu ridho atau ridho tuh kayak, lu dapat neraka nih, yes yes neraka neraka, itu udah ridho. Nah, ridho itu adalah ketika kita ya senang dengan sebuah sesuatu. Semisal hilang barang, ridho, senang. Alhamdulillah hilang barang gitu ya, hilang barang ya. Terus misal rumahnya kebakaran, alhamdulillah rumah saya kebakaran. Nah, itu ridho. Itu ridho teman-teman. Kalau ikhlas itu tema besarnya. Ikhlas tadi apa? Rumah kebakaran. Oh iya nggak apa-apa, mungkin nanti Allah ngasih ngasih yang baik. Tapi dia tuh biasa aja, nggak senang, juga nggak marah, ya ikhlas aja karena itu punyanya Tuhan. Tapi ketika rumahnya kebakaran, dia senang, nah itu ridho. Kenapa? Yes, rumah saya kebakaran. Berarti rumah saya ini jangan-jangan dia yang menjauhkan saya selama ini dari Tuhan. Makanya saya sangat ridho, saya senang banget nih rumah ini kebakaran. Gitu. Maka kita nggak bisa mencapai derajat senang tanpa kita melewati proses ikhlas. Jadi dia ikhlas dulu nih, baru bisa senang. Maka tingkatan tertinggi itu bukan ikhlas. Tingkatan tertinggi itu adalah ridho. Dan ridho nggak bisa digapai tanpa ikhlas. Ridho itu apa? Ya ketika tadi dapat surga senang, dapat neraka juga senang. Ya, dapat gaji senang, nggak digaji juga senang. Beda ya, senang sama kayak biasa aja, kayak netral aja gitu, nggak apa-apa. Itu beda. Itu mungkin perbedaan sedikit ya antara ikhlas dan juga ridho. Tapi intinya ridho itu nggak bisa kita dapat tanpa kita melalui proses keikhlasan. Dan proses keikhlasan nggak bisa kita dapatkan tanpa proses syukur. Proses syukur nggak bisa kita dapatkan melalui proses sabar. Proses sabar itu nggak bisa kita dapatkan tanpa proses belajar. Dan proses belajar tidak bisa kita dapatkan tanpa proses lelah. Proses lelah tidak bisa kita dapatkan tanpa adanya proses kesungguhan. Proses kesungguhan tidak akan pernah bisa kita dapatkan tanpa adanya proses memulai. Jadi step one yang kita lakukan sekarang untuk sampai nantinya ke derajat ridho adalah apa teman-teman? Adalah memulai. Memulai untuk apa? Ya memulai untuk belajar. Belajar apa? Sabar, kemudian syukur, lahir ikhlas, lahir kemudian ridho. Ridho dengan apa? Ridho dengan semua kehendak Tuhan, ridho dengan semua takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya buat jawaban pertanyaan Kak Farisa tadi. Boleh pertanyaan selanjutnya. Semoga terjawab. Masya Allah, syukran Ustadz, syukran Kak Rashad atas jawabannya. Kepada Kak Alicia Regista, bisa langsung open mic. Baik, izin bertanya. Kan waktu tahun berapa ya? Saya tuh kan hijrah 2023. Setelah itu tuh kan udah alhamdulillah ya istiqomah. Terus kesini pas 2024 kayak mulai hancur lagi gitu hijrahnya tuh. Jadi kayak kepikiran apa-apa gitu laki-laki gitu ya. Saya tuh gak mau kayak gitu. Jadi kepikirannya tuh kayak masa lalu itu intinya mah kayak hadir lagi gitu. Jadi kayak apa ya? eh Kalau misalkan di itu mah jadi susah move on dari masa lalu. Jadi keulang lagi gitu. Jadi eh cara buat istiqomah lagi itu gimana ya? Terima kasih.
Oke, cara istiqomah gitu. Istiqomah itu berat banget. Makanya ketika ada orang istiqomah itu ganjarannya luar biasa. Masyhur, istiqomah itu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih besar daripada 1000 karomah gitu ya. Jadi istiqomah itu sesuatu yang berat, maka ganjarannya juga luar biasa gitu ya. Al ajru biqadril masyaqqah. Sebuah penghargaan, sebuah apresiasi itu tergantung tingkat seberapa difficultnya sesuatu itu. Semakin susah, berarti semakin ganjar, semakin gede ganjarannya gitu ya. Istiqomah itu yang berat banget ya. Gampang untuk memulai, gampang untuk mungkin beberapa hari kita start dalam keadaan yang baik, tapi susah untuk meneruskannya. Nah, maka itu keistiqomahan tersebut perlu namanya beberapa faktor pendukung. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, sekarang faktor internalnya apa? Faktor internal yang paling dasar ketika kita untuk mengistiqomahkan sesuatu, balik lagi ke niat kita atau reasonnya kita. Tadi misal kakaknya hijrah dari tahun berapa tadi, 2000 berapa, 17 atau 2000 berapa gitu ya. Nah, itu ketika kakak semisal memutuskan untuk berubah, untuk melangkah ke kehidupan atau ke sesuatu yang lebih baik, niat kakaknya apa? Reason kakak untuk melangkah lebih baik itu apa? Ketika reason atau orientasi langkahnya itu adalah kayak semata aja, dunia semata atau yang sirna semata, itu kakak nggak akan pernah bertahan lama. Tapi ketika orientasinya adalah orientasi yang abadi, maka keistiqomahan itu juga akan abadi. Sorry, typo ya. Juga akan abadi. Contoh, semisal orientasinya gini, gue mau hijrah nih. Kenapa? Semisal, kenapa? Karena kan katanya seseorang itu nanti akan dipertemukan dengan yang semisal dia. Kalau kita baik, berarti nanti pasangan kita juga baik. Semisal reasonnya itu, semisal niatnya itu, saya kenapa pengen berubah jadi baik? Karena nanti buat dapat pasangan yang baik juga. Karena pasangan yang baik akan datang ketika kita juga baik, adalah cerminan diri kita sendiri gitu. Ketika reasonnya itu, maka itu gak akan istiqomah. Percaya. Kenapa? One day, semisal udah lama hijrahnya, 5 tahun, 3 tahun, kemudian mulai berpikir dalam hati, gue udah baik-baik nih, gue udah 3 tahun, 5 tahun istiqomah dalam kebaikan, tapi kok juga gak datang-datang ya orang baik yang kayak pengen sama gue gitu, pasangan gue yang baik itu yang mana? Akhirnya ketika tujuannya itu tadi, maka lama-kelamaan akan goyah. Kenapa? Karena target ujungnya, reason ujungnya itu udah fana, ya, udah nggak pasti. Maka ketika di tengah jalan, ya akan goyah juga, ya, karena nggak mendapatkan apa yang dituju. Itu perlu diperhatikan, ya. Faktor internalnya adalah niat atau tujuan. Tujuan kita move on apa sih? Kalau semisal tujuannya, gue pengen balas dendam, kayak misalkan ya, mantan gue nih, lu bakal nyesel gara-gara mutusin gue, misalkan gue bakal jadi orang yang sukses, jadi lebih baik, orang yang lebih ini itu. Ternyata setelah dia menjalani jalannya untuk berubah jadi yang lebih baik, 3 tahun, 5 tahun, ternyata dia stalking mantannya. Ternyata mantannya biasa-biasa aja, nggak merasa menyesal mutusin dia. Ya mantannya bahagia-bahagia aja, malah misalkan mantannya tambah sukses, tambah bahagia, dia akhirnya mikir, berarti belas dendam gue nggak berhasil nih, ya udah gue berhenti aja. Kenapa? Itu karena reasonnya, karena tujuan awal dia untuk berubah itu nggak baik, ya. Itu nggak abadi. Tapi ketika tujuan awalnya baik, misalkan, kenapa saya mau berubah? Ya karena Allah itu menyukai hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Allah itu membenci hamba-hambanya yang berbuat keburukan. Nah, saya itu pengen banget dicintai sama Allah, gitu ya. Saya tuh pengen banget deket sama Allah. Biar saya dicintai Allah gimana? Biar saya dekat sama Allah gimana? Ya udah. Berarti apa? Berarti saya itu harus melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika reasonnya itu di tengah jalan kok, aduh, gue capek banget nih ibadah, gue capek banget nih sholat, capek banget nih ikut kajian. Tapi ingat tujuan awalnya apa? Tapi kan reason gue kenapa berubah seperti ini sampai detik ini, karena gue tuh pengen dicintain sama Allah ya. Dan sekarang kayaknya gue yakin deh gue belum dicintain sama Allah.
gue belum dapat nih cintanya Allah, belum dapat manisnya ibadah, gue belum dapat manisnya kajian, belum dapat manisnya baca Quran, berarti gue masih kurang. Ya udah, gue istiqomahin lagi. Nah itu ketika tujuannya benar. Ikut kajian, kenapa ikut kajian? Karena tren di TikTok semisal kajian sederhana misalkan, ya udah ketika udah nggak tren ya mereka berhenti gitu ya. Oh ikut kajian biar bisa di SW-in, ikut kajian biar bisa di SJ-in, ikut kajian misal biar dibilang sama si crush anak solehah. Ketika nggak dapet apa yang diinginkan ya, ya maka tujuannya akan goyah, maka hijrahnya atau istiqomahnya itu akan goyah. Maka hal step one yang pertama diperbaiki ketika kita melakukan sesuatu apapun adalah reason atau niatnya tadi. Niatnya niat apa dulu nih, gitu. Kemudian faktor eksternal. Nah, eksternal ini banyak banget hal-hal yang mendukung kita. Salah satunya, semisal mencari circle yang baik, mencari guru yang baik, gitu ya. Karena belajar, Anda juga belajar ya. Belajar itu kadang tergantung gurunya. Kadang kayak semisal kalau kita nggak cocok sama gurunya, kurang klop sama gurunya, kadang mungkin kita akan malas belajar, kayak aduh gurunya kurang jelas nih jelasinnya, kayak waduh nggak terlalu paham sama guru ini, akhirnya malas gitu. Maka penting kita memilih guru yang kredibel, memilih guru yang gue nyaman belajar sama dia gitu ya. Kenapa? Karena itu penting dalam proses belajar mengajar kita itu. Apalagi misal kita adalah seorang pemula, masih pertama belajar ya, yang sesuai gurunya nih kalau nggak bagus ngajar bisa jadi malas. Maka cari benar-benar guru yang sesuai dengan tabiat kita gitu. Itu ketika pertama. Nanti ketika lama-lama insya Allah akan terbiasa dengan siapapun belajarnya, karena udah merasa nikmat belajar, ya udah belajar aja gitu. Kemudian teman-teman, itu penting banget, circle itu hal yang menurut debat sangat penting. Banyak banget orang-orang, termasuk orang pribadi, ketika kita udah baik, udah istiqomah 1 hari 1 juz, istiqomah 1 hari misalkan 2 halaman kitab belajarnya, udah istiqomah nabung segala macam. Tapi ketika ketemu circle yang hedon, ketemu circle yang sholatnya di akhir waktu, ketemu circle yang apa ya, ngaji itu aja ngaji itu termasuk hal asing, kalau ngaji malah dikeceng-kecengin gitu, nah itu akan mempengaruhi kita. Mungkin awalnya ya kita biasa aja, oh gue pokoknya di lingkungan yang gimana pun gue tetap dengan pendirian gue awalnya, nanti lama-lama akan terbawa karena tabiat yang buruk itu sangat-sangat mencuri gitu. Nah, mungkin tadi ya ada faktor internal bisa dimulai dari niat yang baik. Kedua itu dari faktor eksternalnya, tentang memilih guru, lingkungan, pertemanan, tontonan juga penting ya, tontonan, kemudian bacaan itu sangat penting. Jangan suka jadi orang yang menikmati nikmat orang lain. Jangan terlalu suka scroll TikTok yang nggak berfaedah. Misalkan scroll TikTok orang punya Lamborghini, scroll TikTok orang punya tas Hermes, scroll TikTok orang punya sepatu Jordan Air One, punya sepatu Jordan SLV. Kayak aduh orang punya itu ya, kok gue punya ya. Akhirnya itu apa? Membuat hati kita itu menjadi keras. Aduh coba aja gue punya, coba aja gue kaya, kenapa ya Allah itu. Nah akhirnya mendikte Tuhan. Ketika mendikte Tuhan, maka akan semakin jauh dari Tuhan. Seperti itu. Mungkin itu jawaban pertanyaan kedua. Semoga terjawab. Mungkin bisa kita lanjutkan 2 pertanyaan lagi ya, karena habis maghrib karena ada dars, ada belajar lagi mantik ya. Jadi mungkin kita bataskan 2 pertanyaan lagi, habis itu kita bisa tutup mungkin. Oke, silahkan. Masya Allah, Kak Rashad atas jawabannya. Baik, ini Ana membacakan pertanyaan dari kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Kak, Ana izin bertanya, bagaimana caranya melupakan seseorang yang dulunya pernah menjanjikan mau serius sama kita itu dengan ikhlas? Syukran, jazakallah khair, Kak. Duh, berat banget ya pertanyaannya ya. Kata si Pain yang di Naruto gitu ya. Seseorang itu nggak akan pernah mengerti rasa sakit sebelum dia mengalaminya gitu. Karena anak nggak pernah di ghosting orang, jadi nggak tahu ya. Mungkin pasti sakit gitu ya. Udah berekspektasi, udah mau nikah gitu, udah bahagia, di ghosting pasti mungkin sakit banget gitu ya. Maka anak nggak akan apa ya, ngasih tahu dengan menjudge atau gimana. Mungkin ini ya sebagai saran atau pandangan aja, pandangan dari orang yang mungkin nggak pernah
di ghosting atau gimana, jadi silahkan diambil atau enggak gitu ya. Ketika kita mengalami segala sesuatu yang pedih atau sakit dalam hidup kita, ya, maka ketika kita termasuk orang yang berilmu, ketika kita orang yang terpelajar, kita akan menyikapi permasalahan tersebut dengan enteng-enteng aja. Maka solusi pertama banget dalam segala permasalahan hidup kita, entah itu permasalahan hati, ekonomi, segala macam, adalah namanya belajar gitu. Jadi solusi terbaik, apa sih solusi terbaik? Solusi terbaik itu belajar gitu. Karena dengan belajar kita akan bisa mengikhlaskan banyak hal. Dengan belajar kita akan bisa mensyukuri banyak hal. Bahkan dengan belajar kita bisa mentertawakan luka-luka yang pernah kita lakukan gitu. Dengan semakin belajar, ketemu orang banyak, bacaan yang banyak, itu membuat kita berubah pola pikirnya, berubah pola hatinya gitu ya. Hati itu bisa diubah ya. Hati itu bisa dilatih, sorry. Hati itu nggak bisa diubah, tapi hati itu bisa dilatih. Bisa dilatih semakin kuat, bisa dilatih semakin yaitu kuat untuk mengikhlaskan, kuat untuk bersabar dan kuat untuk bersyukur. Maka perbanyak belajar dulu step one-nya. Buat kita yang hari ini mungkin masih merasa tersakiti, entah karena omongan tetangga, omongan teman-teman di sekitar kita, perlakuan orang-orang yang mungkin kita rasa saat ini jahat, ya, itu hal pertama yang kita lakukan agar kita bisa hidup tenang, agar kita bisa hidup dengan damai adalah belajar, ya. Maka dulu juga sama, Anda juga kalau dulu apa ya nggak sesuai dengan ekspektasi, misalkan pengennya ranking 1, dapetnya ranking 2, itu biasanya kayak, aduh kenapa sih ranking 2? Gue kan udah belajar, kenapa sih ranking 2? Perasaan tuh ulangan udah jawab gini. Akhirnya udah terjadi, tapi kita masih ngomel. Padahal kan kita ngomel juga nggak akan mengubah sesuatu kan. Udah terjadi nih kita ngomel-ngomel, ya nggak akan merubah sesuatu, tapi itu wajar. Karena kita manusia, kita punya hati, kita punya perasaan, kita punya emosi, ya wajar kita luapkan. Tapi seiring berjalannya waktu, emosi tersebut bisa kita manage untuk ke hal-hal yang lebih baik gitu. Maka dalam kitab Hikam Al-Hikam Al-Athaiyah karangannya Syekh Ahmad Ibn Athaillah ya, beliau bilang ya apa namanya redaksinya lupa, la takun ma asabaka yu'sika ala du'aika itu, karena Allah itu yu'ti ya fi waqtil ladzi yuridu wala fil waqtil ladzi turidu gitu. Al-Hamakal. Itulah redaksinya kurang lebih seperti itu. Jadi jangan sampai doa-doa atau usaha atau apapun yang kita lakukan di hari ini itu menjadi sebab kita berputus asa dari pengharapan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu bakal ngasih segala doa kita, segala usaha kita di waktu yang Allah pengen, bukan di waktu yang kita pengen. Misalnya kakaknya tadi udah janjian pengen nikah segala macam, ternyata nggak jadi nikah gitu ya. Ya mungkin ketika semisalkan nikah gitu ya, dipaksakan menikah saat itu, mungkin ada hal-hal yang akan kurang baik terjadi. Entah misalnya pernikahannya bermasalah, atau ternyata pasangannya tidak semisi, itu banyak banget hal-hal seperti itu yang akan terjadi. Gitu, ya. Maka jangan disesalin, karena kita sebagai orang Islam, kita punya iman. Iman kita apa? Ya rukun iman yang keenam, apa teman-teman? Ya, ridho dengan segala ketentuannya Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan qada dan qadar gitu. Harus ridho. Maka belajar, nggak bisa so ridho, pasti kita sakit dulu, nangis dulu, ya, perih dulu pasti. Tapi apa? Semua itu adalah langkah awal untuk kita belajar. Kayak misalkan kakaknya ngerasain, sakit banget, nangis berapa hari, sakit banget di ghosting. Tapi dengan sakit itu kakaknya belajar, aku nggak mau lagi sakit kayak gitu. Ya. Pasti ketika kita udah habis sakit nih, anggapnya kita misalkan dipukul orang, kita dipukul orang, ngerasa sakit kan, habis ngerasa sakit pasti dalam diri kita tuh pasti bilang gini, aku nggak mau lagi sakit, aku nggak pengen lagi sakit. Gimana caranya? Ya belajar untuk tidak sakit lagi. Ya tadi salah satunya memahami bahwasanya apa yang diberikan Allah itu sesuai waktunya Allah. Pertanyaannya begini logikanya, yang Tuhan siapa? Kamu Tuhan atau Allah yang Tuhan? Ketika kamu meyakini, ketika misalkan ditanya, Tuhan kamu siapa? Allah. Ya, pasti ditanya gitu. Tuhan kamu siapa? Allah. Nah, ketika statement kamu Tuhan kamu Allah, ya berarti yang Tuhan itu Allah. Ketika yang Tuhan itu Allah, ya terserah Allah. Kita ini hamba.
kita ini makhluk, kita ini ciptaan. Maka siapa yang berhak menentukan? Tuhan apa makhluk? Ya Tuhan. Maka yang mengetahui kita itu siapa? Bukan diri kita, tapi Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Pencipta itu lebih tahu segala tentang kita daripada diri kita sendiri. Ya karena kita ciptaan. Maka Allah tahu. Kata Allah nih kayak, kalau kamu nikah sekarang, mungkin nanti kamu bakal emosi ketika rumah tangga, kamu bakal nggak sabar menghadapi permasalahan dalam rumah tangga, kamu belum siap didik anak, kamu belum siap jadi istri yang baik, maka Allah dengan rahmatnya, dengan kebaikannya Allah, pengen ngasih tahu, tapi jalannya tadi, dibatalin. Ya, mungkin dengan dibatalkannya tadi, kakaknya semisal lebih belajar, ya, lebih bisa belajar hal-hal baru, lebih bisa belajar hal-hal yang baik, lebih bisa ikut banyak kajian, melakukan hal-hal yang produktif, dan nanti ketika waktunya tepat, akhirnya Allah kasih dengan yang lebih baik. Karena pilihannya Allah itu pasti sangat-sangat jauh lebih baik daripada apa yang kita pilih. Ya karena kita belum sadar aja gitu. Ya. Ketika nanti udah kita dapat, baru kita sadar, oh iya ya seandainya, nah baru kita bisa ngomong, seandainya dulu aku nikah sama si A, mungkin aku nggak akan sebahagia ini. Seandainya dulu aku nikah di umur 17, mungkin aku nggak siap menghadapi realita punya anak. Ya, banyak banget pasangan yang ketika udah nikah, punya anak pusing. Oh gimana nih anakku nangis, gimana nih anaknya ini, anaknya nakal, anaknya ini, gitu ya. Karena apa? Karena belum siap, karena nggak ada persiapan. Maka bersyukurlah ketika apa yang kita kerjakan itu belum direstui Allah, berarti memang kitanya belum siap. Pengen iPhone, belum dikasih, berarti kita belum waktunya punya iPhone. Bisa jadi ketika punya iPhone, malah alay, malah suka pamer, suka ria, bisa jadi. Maka Allah pengen kita siap dulu baru dikasih. Gitu ya. Mungkin itu aja untuk soal nomor 3. Semoga terjawab dan membantu. Kita lanjutkan ke soal terakhir atau pertanyaan terakhir yang nomor 4. Silahkan. Masya Allah, syukran Kak Rashad atas jawabannya. Kepada Kak Mutia dipersilakan untuk open mic. Oke, sebelumnya apakah suara Ana kedengeran? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan teman-teman semuanya, sebelumnya maaf izin bertanya. Bagaimana cara kita mengendalikan hati kita agar tidak mudah tersakiti oleh perkataan orang lain tanpa membenci diri sendiri ataupun orang tersebut? Karena kan kita sebagai manusia kadang terlalu mengikuti standar manusia yang membuat diri kita sendiri itu kita benci. Sekian dari Ana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana kita itu tidak tersakiti dengan omongan orang lain gitu ya. Nah, wajar. Sifat murni dari seorang manusia pasti ingin selalu berada di zona nyaman atau comfort zone. Itu semua orang pasti gitu. Nggak ada manusia itu yang pengen sakit tuh, nggak ada. Pasti semua orang tabiatnya ya pengen enak gitu. Ya. Entah enak tentang makanan, tentang minuman, tentang rumah, tentang pekerjaan, tentang pasangan, sampai tadi tentang dipuji. Manusia itu sangat senang dipuji dan nggak senang saat dicela. Itu tuh ya tabiatnya, gitu ya. Udah tabiat manusia itu nggak senang kalau dicela, nggak senang kalau dikata-katain. Ya sukanya dipuji, gitu. Tapi yang kita pahamin, manusia nggak ada yang sempurna, gitu ya. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Ketika kita tidak sempurna, ya wajar kita dihina. Ya, dihina di sisi yang kita tidak sempurna di dalamnya. Gitu. Pasti semua orang memiliki kekurangan dan kita juga memiliki kekurangan, gitu. Maka ketika orang menghina kekurangan kita, itu tergantung sikap kita, gitu. Maka lagi-lagi balik ke belajar tadi, gitu ya. Balik ke belajar tadi. Bagaimana mengelola mindset kita. Seseorang yang kekanak-kanakan, ya, seseorang yang kekanak-kanakan, kan anak-anak ya. Anak-anak itu kan kalau dikatain, ah kamu bau, nangis gitu kan. Nangis, ngadu ke orang tua. Kalau kamu jelek, nangis, misalkan ngadu ke mama bapaknya gitu ya. Pasti gitu kan kalau anak-anak. Nah, maka kalau kita semisal masih anak-anak, ya berarti kita bakal kayak gitu, bakal kecewa, bakal sedih, mungkin bakal nangis karena dihina, karena mental kita, mindsetnya kita masih mindset anak-anak. Ya, maka gimana buat mindset kita udah mindset dewasa? Ya kita belajar dari orang-orang hebat, gitu.
Nggak sejauh-jauh deh, kita bisa belajar banget daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena kata Allah, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, di Rasulullah itu ada tauladan yang baik. Nah, kita contoh Rasulullah. Rasulullah tuh kurang apa? Udah ganteng banget, baik banget, jujur banget, penyayang banget, pemaaf banget, udah sempurna lah. Ya masih dihina, gitu. Masih dihina, dicaci maki. Tapi mindsetnya Rasulullah tuh bukan mindset kentang, bukan mindset bocil, ya bocil-bocil yang manja. Makanya kenapa hikmahnya? Hikmahnya Rasulullah itu yatim piatu. Karena Allah tuh pengen menempa dirinya Rasulullah. Ya. Ketika kecil dia udah dagang, beliau mengembalakan kambing, beliau ditinggal orang tua beliau. Itu Allah itu pengen mengajarkan bagaimana kehidupan. Pengen mengajarkan mindset yang baik kepada Rasulullah. Sehingga dari kecil Rasulullah tuh sudah punya mindset yang baik. Gitu teman-teman ya. Ya, maka seseorang itu nggak akan pernah melangkah lebih maju tanpa dia mengalami sebuah proses. Dan sebuah proses harus melalui kelelahan atau kecapean. Ya, karena seseorang tuh nggak mungkin dia akan belajar, nggak mungkin dia akan menjadi lebih orang yang menjadi pribadi yang lebih baik tanpa dia capek, ya, tanpa dia lelah dalam proses belajarnya tersebut. Kita belajar gitu ya, dari dulu kita waktu kecil dihina, oh kamu jelek, nangis, kamu kurus, nangis, misal kamu ini nangis. Dari sana kita belajar, yang awalnya nangis depan umum meningkat jadi nangisnya di kamar, yang awalnya nangis di kamar meningkat jadi nangisnya dalam sholat, yang nangis di dalam sholat meningkat nangis di dalam hati doang, yang nangis di dalam hati akhirnya meningkat ke nggak nangis, biasa aja, yang akhirnya biasa aja meningkat kemana? Meningkat ke senang. Bahkan paling tinggi adalah ketika orang menghina kita, kita berbuat baik kepada dia. Itu udah tingkatan tertinggi. Maka dalam ketika tertinggi itu ada namanya proses belajar, nggak bisa instan, ya, pelan-pelan gitu, ya, pelan-pelan. Sama Anda juga gitu ya. Karena juga Anda tuh nggak sesuci itu gitu. Sama, kita semua manusia sama. Dihina orang pasti hati tuh kayak, oh Allah gitu kan. Pasti kayak gitu kan, ada terbesit. Misalkan kita dihina orang kayak gini, lu tuh orangnya misalkan bodoh, Allah pikiran gue daripada lu tuh ini dalam hati kita pasti gitu, ngedikte gitu. Tapi ketika semakin kesini ya, yang saran anak pribadi adalah perbanyak ketemu dengan orang hebat gitu teman-teman ya, karena pelajaran yang paling menampar, pelajaran yang paling ngena, pelajaran yang paling cepat diserap otak itu adalah pelajaran bilhal atau langsung melihat gitu. Anak tuh banyak ketemu orang hebat, banyak ketemu masyayikh hebat gitu ya. Langsung melihat bagaimana sikap-sikap beliau, bukan dari cerita, bukan dari video, bukan dari omongan orang lain, tapi langsung melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sikap orang yang hebat ketika dia kena masalah. Itu langsung melihat sendiri. Ketika misalnya ada teman anak atau orang yang anak kenal, dia dihina, dia dikata-katain gini, sikap dia gimana? Senyum. Iya gitu. Nggak ada sedikit pun Allah lu, tapi senyum. Atau kalau nggak senyum diam aja gitu. Senyum malahan kayak ya makasih gitu. Ya, ketika dihina orang, dari situ saya belajar. Lah, kenapa gue nggak bisa kayak dia ya gitu. Gue makan nasi, dia makan nasi gitu. Gue manusia, dia manusia. Kenapa kok ketika dihina orang, gue masih mendikte, ketika dia dihina orang dia bisa senyum gitu. Akhirnya mikir, di sana proses berpikir. Maka dalam Islam itu dibilang apa? Tafakkur sa'ah khairun min alfi ibadah, ya, atau min sholati layaliha wa siyami nahariha. Berpikir sesaat itu lebih baik daripada apa? Daripada sholat malam hari dan berpuasa pada siang hari. Karena dari pemikiran kita, dari perenungan kita itu bisa menciptakan hal-hal yang baik. Contohnya tadi, coba teman-teman ambil waktu ya, semisal sebelum tidur itu teman-teman kasih waktu setengah jam ya, kasih waktu setengah jam di sana teman-teman merenung ya, kan malam tuh enak ya, sepi, orang udah pada tidur, udah gelap gitu ya. Sebelum tidur teman-teman merenung, apa yang salah di hari ini, apa yang kurang dari saya hari ini, apakah saya hari ini masih punya dendam sama orang, apakah saya hari ini masih punya masalah sama orang, apakah saya hari ini saya pasti membenci orang gitu ya. Itu direnungkan sebelum tidur, berpikir gimana ya, itu dipikirin. Kayak tadi semisal gue dikatain orang nih, terus gue dalam hati menggerutu, Allah lu lebih jelek dari gue, Allah lu tuh ini gue lebih baik daripada lu.
apakah ketika kita ngomong seperti itu, ya, apakah ketika kita ngomong seperti itu, kita dapat duit? Ya kan enggak. Apakah kita ngomong seperti itu, kita dapat sesuatu penghargaan, dapat pahala? Ya kan enggak, gitu ya. Maka ketika kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat benefit apa-apa dari menggerutu tadi, dari bermarah-marah tadi, ya udah, nggak usah kita lakukan, gitu. Dan pada faktanya ketika kita semakin apa ya tersinggung, semakin kita meladeni perkataan orang, ya orang itu akan semakin bersemangat menghina kita. Jadi sebenarnya orang-orang yang menghina itu, ya itu lahir dari ketidakmampuan dia untuk sama kayak kita. Ya, orang nih menghina kita, itu sebenarnya tanda-tanda dia tuh nggak mampu kayak kita. Makanya dia ngehina. Kenapa dia ngehina? Karena dia pengen kita itu di bawah dia. Dia itu nggak pengen. Kan manusia itu gitu ya. Kadang manusia itu pasti nggak rela kalau ngelihat orang gitu ya, itu lebih hebat dari dia. Manusia itu tabiatnya gitu. Manusia itu tabiatnya pasti apa? Pasti pengen dia yang paling hebat. Dia yang paling dipuja. Dia yang paling itu tabiat manusia. Segimanapun orangnya, sesoleh apapun, pasti pernah punya tabiat itu. Pengen paling dipuja, pengen yang paling pintar, pengen yang paling cerdas, pengen yang paling kaya, itu pasti ada. Pengen yang paling itu pasti ada, gitu ya. Itu wajar manusia. Makanya itu kita kelola, teman-teman. Gitu ya, kita kelola. Maka kita sadari, orang nih, ada orang yang menjatuhkan kita, bilang kita ini, kamu ini. Berarti dia tuh sebenarnya pengen kayak kita, cuman dia tuh nggak mampu. Akhirnya akhirnya dia itu narik kita seperti dia, biar kita itu sama atau di bawah dia. Makanya udah nggak usah terpancing emosi, biasa aja, jalanin apa yang teman-teman hari ini jalanin. One day ketika teman-teman udah berhasil, ya udah biasa aja. Alhamdulillah, ini dimasyiatillah. Alhamdulillah ini doa-doa saya, usaha saya ternyata Allah meridhoi. Alhamdulillah saya bisa bantu banyak orang. Yang tadi ngehina, ngejelek-jelekin segala macam, diemin aja. Entar kalau teman-teman diemin, pasti one day dia juga akan diem gitu ya. Pasti dia capek gitu kan. Kan tujuan dia tadi apa? Reasonnya dia menghina kita, biar kita itu ikut sama dia. Ya, caper doang. Coba kita diem. Ya udah pasti dia bosan kayak, orangnya nggak asik nih, nggak ngerespon. Orangnya ternyata tetap jualan, orangnya tetap ngaji. Berarti dia nggak bisa gua ganggu. Ya udah deh gitu. Ya udah biarin aja. Nanti one day insya Allah pasti orang yang tadi yang menghina kita itu bakal membutuhkan kita dan bakal malah mungkin memuji kita. Nah, sering banget yang dulunya kayak kamu tuh ini ketika kita udah misalkan sukses, kita udah ini pasti dia datang, boleh nggak minta tolong. Itu udah sering banget terjadi hukum alam. Tapi bagaimana mindset kita menyikapinya, ya udah biasa aja gitu ya. Jangan sampai ada dendam di antara kita dan saudara-saudara kita gitu. Nah mungkin itu aja ya kalinya, panjangan banget udah 1,5 jam. Karena belum sholat asar juga, pengen prepare nanti buat dars juga. Mungkin itu aja, mohon maaf banget kalau misalkan ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaiannya ke teman-teman. Semoga teman-teman dan kita semua itu diistiqomahkan dalam kebaikan, kemudian diberikan umur yang panjang, sehat walafiat ya, dan bisa beribadah, bisa sama-sama berlomba-lomba mencari kebaikan di bulan Ramadan yang sebentar lagi bakal kita temui. Oke, itu aja, Anda kembalikan ke moderator. Masya Allah, tabarakallah. Syukron Kak atas semua jawaban-jawaban yang sudah disampaikan. Semoga bisa membantu dan dipahami buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena pertanyaan demi pertanyaan sudah dijawab oleh pemateri, kita berada di penghujung acara, yaitu penutup. Namun sebelum acara kita tutup, dipersilahkan kepada Kak Rasyad, mungkin ada pesan yang akan disampaikan kepada teman-teman. Disusul dengan doa penutup dari Kak Rasyad. Tafadhol Kak. Mungkin untuk pesan-pesan ya udah ya yang tadi aja kali ya, udah kebanyakan banget gitu. Yang tadi aja deh, yang penting semoga kita semua ngamalin, semoga kita semua bisa ngerjain dengan baik. Doa aja langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره مقداره العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا أحلف وأنا أستغفر بك من شر ما صنعته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقا من بعد تفرق معصوما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما كاملا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ينفعنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما كاملا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعلنا في رمضان من القيام بلياليها وصيام نهارها مقبولا
عندك يا الله يا رب العالمين. اللهم يا مولانا يا مجيب حاضرا لا يغيب توسلنا يا حبيب يا حياة المسلم قريب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Masya Allah, syukran kasiran. Masya Allah, syukran kasiran ke atas pesan dan doa yang telah disampaikan. Semoga kita semua mendapat keberkahan ilmu dari majelis yang telah kita selenggarakan pada malam hari ini. Amin, Allahumma amin. Baik, sebelum kita tutup kajian ini, Ana selaku moderator mewakili founder segenap jajaran admin dan pembimbing Majelis Ta'lim Al-Mukhlisin mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman solih-solihah dan wabil khusus kepada Kak Rasyad selaku pemateri kajian. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dari ilmu yang telah diajarkan serta mendapat keberkahan ilmu dari kajian yang telah kita selenggarakan pada malam hari ini. Amin, Allahumma amin. Jika terdapat kesalahan serta kekurangan dari Ana, mohon untuk dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kesempurnaan dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan murni datangnya dari diri Ana pribadi. Mari kita tutup majelis malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama, disusul dengan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Benar, sebelumnya izin ya. Buat teman-teman, kemungkinan, tapi belum tahu gitu ya, belum tahu sih. Nanti insya Allah, mungkin ya insya Allah di bulan puasa nanti, tapi nggak tahu ya ini bisa berubah atau enggak. Tapi Ana sampaikan dulu gitu. Nanti insya Allah di bulan puasa, Ana ada niat pengen di ta'alamna gitu ya, bikin buku daurah lagi. Pengen ngaji Risalatun fis Shiyam, membahas tentang puasa gitu. Karena ini luar biasa bagus banget. Ini kitabnya tipis saja tapi bagus banget. Ini membahas tentang seputar puasa, tentang hal-hal yang mungkin selama ini kita nggak tahu. Ketika Anda baca, ternyata bagus banget. Di sini bukan tentang kayak syarat-syarat puasa, rukun-rukun puasa. Itu mungkin udah sering lah kita semua ini ya tahu gitu. Tapi di sini nanti bakal membahas, misal contohnya keutamaan bulan Ramadan. Kemudian kalau semisal orang itu nggak puasa Ramadan, dia gimana kodoknya? Kalau semisal setahun kemudian ketemu lagi Ramadan berikutnya gimana? Bayar fidyah kah, segala macamnya. Kemudian masalah hilal, kemudian masalah niat puasa. Niat puasa tuh banyak banget macamnya. Dan jangan dikira cuma nawaitu sama godin dan segala macam ya. Itu nanti banyak hukum-hukum yang berkaitan tentang itu gitu. Kemudian uzur-uzur kita boleh puasa, tentang kodok, kafarot, pembatal puasa, sunah-sunah puasa. Nah itu dibahas di sana. Tapi belum tahu karena di Ramadan ini Ana bakal full belajar juga gitu ya. Karena pengen belajar di bulan Ramadan kan ibadah yang paling bagus itu belajar teman-teman ya. Jadi ibadah yang paling bagus itu paling tinggi itu lebih tinggi daripada sholat sunnah, baca Quran itu belajar. Makanya Ana pribadi kalau belum puasa itu kalau misalnya baca Quran biasanya sehari paling sejus gitu ya. Nggak banyak-banyak. Tapi kalau belajar itu Ana banyak. Kenapa? Karena Ana tahu teman-teman. Belajar itu keutamaannya, pahalanya itu luar biasa, lebih daripada teman-teman sholat sunnah dan juga baca Quran gitu. Jadi belajar itu luar biasa lah intinya. Belajar itu ibadahnya para ulama-ulama terdahulu gitu. Nah, maka nanti insya Allah ada daurahnya, tapi belum tahu waktunya dan belum tahu juga jadi apa enggak. Doain aja. Nanti semisal jadi, insya Allah di-share juga. Kalau teman-teman mau ikut, nanti silahkan banget gitu ya. Nanti sama Kak Farisa juga. Nanti insya Allah kalau jadi ya, tapi belum tahu lah. Mungkin itu aja. Makasih banget buat admin yang undang. Makasih banget buat teman-teman yang udah sama-sama belajar. Semoga kita dipanjangkan umur. Semoga kita bisa belajar sama-sama lagi. Anak pamit undur diri gitu ya. Sampai mau belajar lagi habis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.